Halo, Sobat Udara. Pernah nggak sih kalian lihat daftar jet tempur Indonesia dan merasa, kok kayak gado-gado? Ada dari Amerika, Rusia, Prancis, Korea Selatan, bahkan Turki. Pertanyaannya, ini strategi brilian, atau justru bikin pusing sendiri? Hari ini, kita kupas tuntas kritik pedas dari pakar pertahanan Peter Pandye, yang bilang kalau cara Indonesia membeli jet tempur ini bisa berisiko, bukan cuma di bidang militer, tapi juga geopolitik. Peter Pandye adalah peneliti di Center for Strategic and International Studies, atau CSIS, yang fokus pada hubungan internasional. Dalam tulisannya di East Asia Forum, dia mengibaratkan strategi pembelian jet tempur Indonesia seperti gado-gado. Banyak jenis, banyak rasa, tapi belum tentu cocok dimakan bareng-bareng. Sejak 2015, Indonesia belum punya buku putih pertahanan baru. Artinya, tidak ada dokumen resmi yang menjelaskan secara rinci tujuan, ancaman, jadwal, dan anggaran modernisasi militer. Akibatnya, proses pengadaan senjata terkesan loncat-loncat, bukan bagian dari rencana jangka panjang yang solid. Mari kita lihat daftarnya. Indonesia punya F-16 buatan Amerika, Sukhoi Su-27 dan Su-30 dari Rusia, T-50I dari Korea Selatan, dan sedang menunggu Rafale dari Prancis. Bukan cuma itu, ada juga kerja sama produksi KF-21 Boramae, rencana membeli KAN dari Turki, bahkan kabarnya melirik J-10 dari Cina. Kedengarannya keren karena nggak bergantung pada satu negara, tapi di balik itu ada masalah besar, perawatan tidak seragam suku cadang beda-beda, logistik jadi rumit. Pelatihan pilot teknisi ganda banyak jalur pelatihan yang tidak saling sinkron. Interoperabilitas sistem komunikasi dan persenjataan dari negara berbeda kadang nggak nyambung. Masalahnya bukan cuma teknis. Setiap kali Indonesia membeli senjata dari negara tertentu, itu mengirimkan sinyal politik. Misalnya, beli Rafale dari Prancis Paris berharap Indonesia sejalan dengan strategi mereka di Indo-Pasifik. Dekat dengan Korea Selatan lewat KF-21 perkuat hubungan industri militer. Tapi di saat yang sama, bernegosiasi dengan Rusia atau Cina bisa memicu kecurigaan dari Barat. Hasilnya, sinyal campur aduk yang membuat mitra strategis bingung, Indonesia sebenarnya condong kemana? Ada alasannya kenapa Indonesia memilih diversifikasi pemasok. Salah satunya trauma embargo senjata di masa lalu, saat konflik Timor Timur. Dengan membeli dari banyak negara, Indonesia menghindari ketergantungan pada satu sumber. Selain itu, industri pertahanan domestik kita belum sepenuhnya mampu memproduksi jet tempur sendiri, sehingga harus impor sambil membangun kerja sama transfer teknologi. Peter Pandye menyarankan Indonesia membuat kerangka kerja pertahanan yang transparan dan jelas. Harus ada buku putih pertahanan baru yang memuat 1. Tujuan kemampuan militer yang spesifik 2. Penilaian ancaman yang realistis 3. Jadwal dan anggaran yang pasti 4. Koherensi strategi supaya setiap pembelian senjata punya alasan yang solid. Indonesia adalah negara besar yang berada di titik strategis dunia. Modernisasi militer itu penting, tapi harus dilakukan dengan rencana yang matang. Tanpa itu, kita berisiko punya armada jet yang mewah, tapi tidak efisien. Bagaimana menurut kalian? Apakah strategi gado-gado ini menguntungkan Indonesia atau justru merugikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan analisis menarik lainnya.